Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para alim ulama yang saya hormati, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, sehingga pada kesempatan siang hari ini, siang yang sangat berkah, alhamdulillah kita bisa bermuajah, bisa hadir dalam majelis ini tanpa suatu halangan apapun. Amin Allahumma. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan tentang pemimpin yang berakhlakul karimah. Tentunya ini sangat tidak asing bagi Bapak Ibu semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang sosok yang amanah, bermartabat, yang mencintai umatnya, dan juga santun terhadap siapa saja. Sikap dan budi pekerti perlu kita teladani, perlu dicontoh, perlu kita agung-agungkan agar bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Kita tahu bahwa kita sebagai seorang umat Islam, tentunya kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Kita harus mencontoh kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang menjadi model ideal pemimpin. Bagaimana dalam firman Allah surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu. Maka di sini kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah. Salah satunya yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur, baik itu dalam suatu perkataan maupun dalam suatu perbuatan. Karena kita tahu bahwa seorang pemimpin yang jujur pasti tentunya akan diterima oleh masyarakat. Berbeda apabila seorang pemimpin itu tidak jujur, artinya dia itu adalah berkhianat, maka akan dibenci oleh masyarakat. Seorang pemimpin yang jujur tentunya dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Beda dengan orang yang tidak jujur, karena perkataannya itu adalah merupakan suatu manifestasi bagi dirinya, dan orang yang perkataannya itu juga merupakan suatu cerminan bagi hatinya juga. Kemudian yang kedua, harus memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Iya. Jadi yang kedua adalah amanah dapat dipercaya. Jadi seorang pemimpin yaitu dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang rasul, beliau itu sudah meningkatkan suatu kualitasnya. Pada saat pada saat ada suatu sengketa antara para pemuka tokoh, itu siapa sih yang akan meletakkan Hajar Aswad. Maka para pemuka Quraisy, mereka dengan senang hati menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan Hajar Aswad itu sendiri. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad belum menjadi seorang pembesar. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya adalah terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah sifat tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh adalah menyampaikan. Jadi menyampaikan segala macam kebaikan kepada orang lain. Jadi kita lihat bahwasanya seorang pemimpin itu juga harus memiliki suatu amanah, harus bisa dipercaya. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin tidak bisa dipercaya. Kemudian selain itu kita juga harus bisa menyampaikan materi kepada orang lain walaupun hanya satu ayat.
Kemudian berikutnya kita tahu bahwasanya di dunia ini banyak sekali orang-orang yang tidak suka pada kita. Akan tetapi walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kita, kita harus tetap senang, harus tetap senyum ceria. Kemudian untuk sifat yang keempat adalah fatona. Apa itu fatona? Ada yang tahu fatona? Cerdas. Ya, cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang cerdas. Kecerdasannya ini harus di rata-rata masyarakat, di atas rata-rata masyarakat. Karena apa? Karena seorang pemimpin yang cerdas, yang memiliki suatu kemampuan yang cerdas, maka mereka akan bisa untuk memecahkan suatu masalah. Suatu masalah yang tadinya itu masalahnya sangat rumit, pasti bisa diselesaikan. Kemudian selain itu, kita ketahui bahwasanya ketika seorang pemimpin kok tidak cerdas, pasti tentunya ketika dia itu dengan bawahan, pasti dengan seenaknya sendiri akan dicaci maki ataupun apa seperti itu. Maka harus cerdas. Sebelum saya tutup, di sini kita akan sholawat bersama-sama dulu. Monggo Bapak Ibu semuanya, kita akan sholawat bersama-sama. Sholatullah salamullah, monggo, ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya ada pantun buat Bapak Ibu semuanya. Semarang kota yang indah, RSI rumah sakit yang megah. Silahkan pilih pemimpin yang amanah dan juga berakhlakul karimah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, undang Zulfah datang ke sini lagi. Demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada suatu kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada suatu kesalahan, itu datangnya dari pribadi diri saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.